Perkenalkan, nama saya Maya dari kelompok 2 di sini. Halo, nama saya Martina. Perkenalkan, nama saya Francisca Melda dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dinda Maharani, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Elmi Lirisio dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hafiz Gusti Putra, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Julina Juniarta Monika, saya akan mempresentasikan tentang Peugeot. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada nabza. Nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, zat adiktif. Yang kedua, narkoba. Narkoba adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai dalam dunia kesehatan untuk membius pasien sebelum dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun golongan-golongan narkotika dibedakan berdasarkan tingkat kekuatan zat dalam mempengaruhi penggunaannya. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang kedua, narkotika tingkat 2. Narkotika tingkat 2 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang ketiga, narkotika golongan 3 atau narkotika tingkat 3. Narkotika golongan 3 adalah sebagai pengobatan di bidang kesehatan dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Saya akan menjelaskan apa itu fisitropika. Fisitropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat, sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. Fisitropika dapat dibedakan golongan antara lain sebagai berikut. A. Fisitropika golongan 1. Termasuk dalam golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Contoh, etisiklidina. B. Fisitropika golongan 2. Pemakaian obat-obatan ini sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Penggunaannya haruslah sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek kecanduan. Contoh, amfetamina. C. Fisitropika golongan 3 dapat digunakan untuk pengobatan di bidang kesehatan, terapi, dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Golongan ini memiliki potensi sindrom ketergantungan yang sedang. Contoh, amobarbital. D. Fisitropika golongan 4 dapat digunakan untuk pengobatan di bidang kesehatan, terapi, dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Golongan ini merupakan potensi sindrom ketergantungan yang ringan. Contoh, alprazolam. Saya di sini akan menjelaskan apa itu tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang membuat kecanduan. Sekali dikonsumsi akan menyebabkan keinginan untuk mengkonsumsinya terus-menerus secara kadar yang semakin tinggi. Contoh dari zat adiktif yang sering disalahgunakan adalah 1. Kafein, yaitu bahan yang terkandung dalam daun teh atau biji kopi dalam kadar yang rendah. Yang kedua ada nikotin, zat kimia yang berupa stimulan yang sangat aditif dan ditemukan dalam tanaman tembakau. Yang ketiga ada zat designer, yaitu zat-zat yang dibuat oleh para ahli obat. Mereka membuat obat-obat itu secara rahasia karena dilarang oleh pemerintah. Yang keempat ada solvents, yaitu dalam bentuk cair. Biasanya digunakan sebagai pembersih atau pelarut. Yang kelima ada alkohol, yaitu minuman yang mengandung
etanol atau etil alkohol. Sekian, terima kasih. Penyebab penyalahgunaan narkoba. 1. Tahap-tahap penyalahgunaan narkoba. A. Tahap coba-coba. Ajakan dan tawaran teman merupakan faktor utama penyebab seseorang menjerumus ke dalam penyalahgunaan nafsa. B. Tahap pemakaian hiburan. Pada tahap ini seseorang belum sampai mengalami ketergantungan dan hanya sesekali saja menggunakannya ketika ada acara bersama teman. C. Tahap berusaha untuk mendapatkan. Pada tahap ini seseorang mulai mengalami ketergantungan dan berusaha untuk mendapatkan nafsa dengan berbagai cara untuk dikonsumsi pribadi meskipun harganya mahal. D. Tahap pecandu berat. Pada orang yang susah menjadi pecandu berat, hidupnya tak lagi terurus serta tidak memiliki tujuan. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Penyebab seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan nafsa sebagai berikut. A. Pergaulan yang salah. B. Rasa ingin tahu yang besar dan rasa penasaran tanpa memahami akibat dari menggunakan nafsa dan obat berbahaya lainnya. C. Ingin diakui dan menjadi komunitas atau kelompok tertentu. D. Gaya hidup yang tidak didasari keimanan dan pengetahuan akan berbahaya menggunakan nafsa dan obat berbahaya lainnya. E. Depresi dan mencoba mencari pelarian dari masalah yang sedang. Saya akan menjelaskan gejala penyalahgunaan narkoba. D. Gejala penyalahgunaan narkoba. Gejala-gejala tersebut berdasarkan jenis nafsa yang digunakan pemakai. 1. Gejala awal. Gejala awal penyalahgunaan narkoba yang nampak antara lain menjadi malas, kurang memperhatikan badan diri sendiri, hidup tidak teratur, tidak dapat menjaga kepentingan orang lain, mudah tersinggung, dan egosentrik. Gejala fisik. Gejala fisik para pengguna penyalahgunaan narkoba yang nampak sebagai berikut. A. Banyaknya lendir dari hidung, diare, dan bulu-bulu diri. Berak badan turun drastis dan berkeringat berlebih. C. Kepala sering nyeri, kesendian menyilu. D. Mata cengkuk, kukung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitaman. E. Mengeluarkan air mata yang berlebihan. F. Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. G. Suka tidur dan menguap. A. Tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada bekas bekas sayatan. I. Terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan. A. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. B. Gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas dan pengerasaan jaringan paru-paru. C. Sering sakit kepala, mula dan muntah, murus, suhu tubuh meningkat, pengacilan hati, dan sulit tidur. 2. Dampak penyalahgunaan terhadap fisik. A. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. B. Hilangnya percaya diri, apatis, penghayalan, penuh curiga. C. Lamban kerja, ceroboh, sering tegang dan gelisah. 3. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial. A. Pendidikan menjadi tergantung dan masa depan suram. B. Merepotkan dan menjadi beban keluarga. C. Gangguan mental, antisosial, dan asusila beserta dikucilkan oleh lingkungan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, berikut ini kiatan-kiatan menghindari penyalahgunaan narkoba. Pertama, pembiasaan diri berpola hidup sehat. 2. Hindari tindakan yang tak bermanfaat. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, berat diri
dengan keimanan dan ketakwaan serta budi pekerti luhur. Yang kelima, menolak bujukan teman atau siapapun yang menawarkan narkoba. Yang keenam, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.